Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi penyajian data, di mana penyajian data ini kita bagi atas 3 untuk mengetahui tujuan dan penyajian data, bentuk-bentuk penyajian data, bagaimana syarat atau prosedur pemilihan bentuk penyajian data. Penyajian data itu dipengaruhi oleh skala variabel dalam bentuk penyajian. Jadi bentuk penyajiannya ada narasi. Misalkan kalian nantinya mengambil skripsi, jadi Anda harus melakukan penelitian. Jadi melakukan penelitian itu dari hasil penelitian Anda mendapatkan informasi yang mendapatkan hasil dan menyampaikan informasi yang penting pada semua orang. Kita menceritakan bahwa istilahnya narasi itu menceritakan. Jadi Anda memberikan hasil dari angka tersebut, Anda membahasakan. Ada yang dikatakan tabel. Jadi Anda menyajikan bentuk tabel itu dalam bentuk sederhana. Ada grafiknya itu juga perlu mudah dipahami oleh seseorang. Ada mappingnya sejenis, maksudnya letak lokasi yang Anda jadikan penelitian. Nah, ada yang gambar Anda saat melakukan penelitian supaya Anda dinyatakan bahwa penulisan tersebut betul-betul Anda yang melaksanakan. Nah, prosedur penggunaan tabel dan grafik. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Jadi data kualitatif itu data yang berupa cerita atau narasi yang menggambarkan. Jadi ada yang dikatakan data kuantitatif, jadi data kuantitatif itu data yang berupa angka. Jadi perbedaannya di sini dari segi metode grafiknya saja ya. Mereka sama-sama dari metode tabel hampir sama. Ada cuma yang membedakan di sini metode grafiknya. Jadi data kualitatif metode grafiknya itu grafik batan dan grafik lingkaran. Dari segi data kuantitatif metode grafik yaitu plot titik, histogram, ogif dan diagram scatter. Model grafiknya ya data kualitatif. Nah, bagaimana penyajian secara narasi? Jadi penyajian secara narasi menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan kalimat. Kita harus paham itu. Penyajian narasi itu dalam bentuk kalimat. Misalnya ini kan contoh umum secara umum. Kita ambil secara teknis itu. Misalkan jumlah kemacetan yang ada di Makassar itu sekitar 80%. Anda menceritakan bahwa yang mempengaruhi sehingga terjadi kemacetan di jalan karena banyaknya jumlah kendaraan, sedangkan fasilitas jalan yang digunakan itu masih cukup kurang begitu jumlahnya. Ini adalah contoh secara umum. Bagaimana penyajian secara tabel? Jadi penyajian secara tabel itu menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel dari sederhana dan kompleks. Penyajian informasi dalam bentuk angka dan menggunakan format baris dan kolom. Tabel itu harus mudah dipahami pembaca. Buat sederhana mungkin, 2 atau 3 tabel lebih baik daripada satu variabel besar dengan banyak variabel. Nah, bagaimana syarat tabel? Jadi syarat tabel itu judul tabel, badan isi tabel, dan catatan kaki. Jadi judul tabel itu harus singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana dan kapan. Badan tabel, lajur, baris, kolom, tiap lajur diberi label, titik temu, baris, kolom berisi nilai, ada lajur berisi jumlah. Jadi catatan kaki itu penjelasan label, semua informasi dari si tabel. Jadi misalkan ada sebuah buku yang Anda jadikan sumber dari tabel tersebut, jadi Anda harus tulis di bawah di catatan kaki. Selanjutnya tabel dalam statistik itu ada 2, ada secara umum dan ada secara khusus. Jadi secara umum berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitatif berisi angka atau absolut nilai asli. Ini contohnya. Ini contoh secara umum ya. Lanjut, tabel dalam bentuk khusus. Jadi tabel dalam bentuk khusus yaitu tujuannya menyajikan data dalam bentuk sederhana menggambarkan adanya hubungan. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur ini.
ini secara khusus. Jadi secara khusus jumlahnya ini ya, frekuensinya 1, 5, 7, 16, jadi total 16. Jadi di sini presentasinya harus 100%. Nah, ini model yang secara khusus juga menjelaskan bahwa penduduknya umur 2 sampai 4 tahun secara khusus. Selanjutnya ini tabel-tabel yang inilah sumber survei pada ini adalah yang dikatakan catatan kaki. Bagaimana penyajian grafik? Jadi penyajian grafik itu hasil pengolahan data dengan grafik diagram tertentu. Menyajikan perhatian skala pengukuran data. Nah, yang bagaimana syarat grafik? Jadi syarat grafik itu terdiri sama dengan tabel. Jadi ada judul, badan, dan catatan kakinya. Nah, judulnya harus singkat, jelas, badannya tampilkan var dengan warna menarik. Catatan kaki penjelasan label sumber informasi sama. Nah, bentuk grafik ada bentuk garis histogram, ini skalanya pengukuran kontinu, interval atau rasio. Bar, piktogram, kategori nominal. Nah, ini model contoh grafik skala data. Jadi ini yang di bawah Januari Februari dianggap X dan di atas ini angkanya Y. Jadi hubungan antara ini hubungan berapa jumlah pada Januari, Februari, Maret, dan April. Ini bar diagram. Nah, ini model bar diagram. Selanjutnya ini P diagram. Nah, ini P diagram ya biasa model-model grafik, misalkan pemilihan suara seperti itu. Nah, ada ini yang biasa kita pakai di dunia teknik sipil ya, grafik yang model seperti ini grafiknya. Nah, ini OGIF ini merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ini pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif, relatif kumulatif, frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini yang biasa kebanyakan di laboratorium istilahnya hubungan antara X dan Y. Bagaimana kalau di dunia geoteknik itu mana tegangan dan deraganan. Nah, selanjutnya. Jadi cukup dari saya. Pertanyaan Ibu, apa perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif? Berikan contohnya. Yang kedua, apa sih syarat dari tabel dan grafik? Sekian dan terima kasih.